Ferrari telah memperkenalkan paket pembaruan terpenting tahun ini di Barcelona, dengan lantai yang telah direvisi, serta sidepod yang juga telah diperbarui dan kini lebih besar dibandingkan dengan yang kita lihat di Monaco. Jadi ini memang terlihat hampir bertentangan dengan intuisi, tapi ada penjelasannya, nanti akan kita bahas. Selain itu, Ferrari juga memperkenalkan diffuser baru dengan mode sayap flick tail di bagian belakang yang benar-benar direvolusi. Kita telah melihat Free Practice 1 dan Free Practice 2 dengan Mercedes dan McLaren yang sangat kompetitif, terutama dalam kecepatan kualifikasi, namun Ferrari tampil sangat kuat dalam kecepatan balapan dengan Leclerc yang tampaknya sudah meyakinkan. Di video hari ini, kita akan melihat semuanya secara detail dan kita mulai dari pembaruan Ferrari, lalu nanti kita juga akan menganalisis telemetri dan membuat beberapa perbandingan terkait hal itu. Paket yang dibawa Ferrari SF26 cukup signifikan karena sayap depan di bagian luar yang dekat dengan end plate telah diubah dengan penambahan dive plane horizontal. Jadi, mereka berusaha memaksimalkan aliran udara yang keluar, outwash, yaitu di area luar mobil. Akibatnya, ketika kamu mengubah sayap depan, kamu juga harus mengubah sidepod untuk mengarahkan aliran udara ini keluar mobil sebaik mungkin dan mencegahnya masuk kembali, agar tidak menimbulkan turbulensi berbahaya yang bisa merusak downforce dinamis. Karena itu, Ferrari telah mengubah sayap depan, lantai mobil, sidepod, dan juga area diffuser pada mode flick tail. Bagian lantai mobil memiliki elemen horizontal yang terbalik dengan permukaan tekanan dan hisap yang juga dibalik. Dan di Barcelona, seluruh aerodinamika bisa terlihat jelas di lintasan karena ada banyak tikungan cepat di mana semua solusi baru ini bisa diuji dan dilihat apakah performanya maksimal. Faktanya, Ferrari memperkenalkan pembaruan ini setelah FIA menolak desain lantai sebelumnya yang kini telah dimodifikasi dan diperkenalkan kembali oleh Ferrari pada kesempatan ini. Jadi ini sebenarnya mengadopsi ide yang sebelumnya udah ditolak di Maranello, tapi akhirnya Ferrari berhasil membangkitkannya kembali dan mengujinya di lintasan pada balapan kali ini. Kita juga melihat adanya sistem pengaturan aerodinamika aktif yang bisa diintegrasikan ke bagian hidung mobil, bahkan area sayap depan di bagian depan juga mengalami beberapa perubahan pada flapnya. Dan perhatikan juga mekanisme aerodinamika aktifnya karena udah dimodifikasi untuk meningkatkan sistemnya. Begitu juga dengan sayap reverse yang juga harus dimodifikasi agar lebih efisien, mengikuti jejak Red Bull. Namun, hal yang langsung terlihat sejak awal, kami melihat Leclerc lebih mudah beradaptasi dengan rem dari karbon industri, dan keputusan pun diambil untuk meninggalkan cakram dan kampas rem Brembo, menggunakan cakram dan kampas rem dari karbon industri. Namun pada dasarnya, struktur remnya tetap dari Brembo, dan tentunya setiap sistem pengereman punya karakteristik masing-masing, jadi butuh waktu untuk membiasakan diri. Leclerc tetap merasa nyaman, meskipun ada beberapa hal yang harus dia ubah dalam gaya mengemudinya dibandingkan dengan cara dia mengemudi sebelumnya. Namun, dia tetap harus benar-benar memahami keunikan dari sistem pengereman baru ini, dan harus berusaha melakukannya, terutama di tikungan 1 dan tikungan 10, yang merupakan titik pengereman utama di Barcelona. Perhatiin tikungan 10 yang merupakan salah satu tikungan paling sulit di Barcelona karena arah angin juga berubah di sana. Kita telah melihat banyak pembalap, terutama di Free Practice 2, seperti misalnya George Russell yang masuk ke gravel, atau bahkan Kimi Antonelli yang melebar. Mereka melakukan kesalahan saat pengereman karena arah angin. Memang, jika angin bertiup dari samping, itu tidak terlalu mengganggu saat pengereman. Tapi, jika angin bertiup dari belakang, jadi dari arah belakang, itu akan membuat pengereman jadi lebih panjang pada akhirnya. Sehingga kamu bisa berakhir di gravel di depan tikungan. Jadi, hati-hati dengan angin yang terus berubah di Barcelona, karena bisa juga mengubah titik pengereman para pembalap. Jadi, Charles Leclerc telah mengonfirmasi bahwa dia mengalami masalah pada rem di Free Practice 2, dalam arti bahwa perpindahan ke karbon industri jelas tidak mudah baginya, namun dia tetap percaya diri dengan paket aerodinamika baru dan menyatakan bahwa tim lebih kompetitif dan dia sendiri merasa potensinya lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Faktanya, Leclerc menutup Free Practice 2 di posisi keempat, hanya terpaut 3/10 detik dari Lando Norris, namun kecepatan balapnya sangat luar biasa. Disitulah Ferrari benar-benar membuat perbedaan. Faktanya, jika di Free Practice 1, Leclerc masih mencoba beradaptasi dengan rem karbon industri setelah sebelumnya menggunakan rem Brembo, di Free Practice 2, Leclerc berhasil beradaptasi lebih baik sehingga bisa mencoba menekan sedikit lebih maksimal.
Dia nggak melakukan terlalu banyak kesalahan saat mengemudi dan berhasil menjaga kecepatan yang sangat-sangat konsisten. Pada putaran cepat masih ada yang perlu diperbaiki karena Leclerc tetap saja sedikit tertinggal dibandingkan Norris, begitu juga dengan George Russell yang juga kembali tampil kompetitif di Barcelona. Namun, kecepatan balapan Leclerc adalah 21,6 dengan ban medium, itu adalah long run terbaik di sesi ini dibandingin semua pembalap lainnya. Jadi, long run Leclerc benar-benar luar biasa. Mari kita lihat juga secara detail untuk melakukan perbandingan. Pertama, kita lihat long run dari beberapa pembalap, lalu kita juga akan melihat kecepatan di sesi kualifikasi, di mana Ferrari sedikit lebih kesulitan. Kalau kita lihat berbagai long run yang dilakukan di sesi ini adalah para pembalap utama. Saya ambil Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, dan Oscar Piastri. Dan kita lihat bahwa Charles Leclerc yang merupakan garis oranye terlihat mampu mempertahankan kecepatan balap yang sangat baik. 21,1, 21 dan 20 dan 0, 20,9, lalu 20,8, kemudian dia mencatat 21,6, 22,9, 21,7 dan 22,1. Tapi hal yang membuat saya cukup terkejut, kalau boleh dibilang, adalah dia tetap bisa konsisten dan tidak terlalu menaikkan catatan waktunya. Meski catatan 22,9 Leclerc terlihat tinggi, dia turun ke 21,7. Mercedes tetap paling konsisten. George Russell dengan ban medium mencatat 21,1, lalu 20,7, 20,9, 21,2, 21,5, dan 21,8. Pokoknya 22,1. Mercedes tampaknya memang lebih konsisten. Di sini juga misalnya dengan 21,0, 20,9, 21,2, 21,6. Sementara Kimi mencatatkan 21,1, 28. Jadi Mercedes tampaknya emang lebih konsisten dalam hal waktu, terlihat juga dari garis-garisnya yang lebih horizontal, jadi degradasi bannya lebih sedikit. Sedangkan sebaliknya, Ferrari tampak mengalami sedikit lebih banyak degradasi, tapi ritmenya tetap bagus, bahkan jika dibandingkan misalnya dengan McLaren dan Red Bull. Red Bull dan Verstappen alami degradasi besar pada ban hard saat FP2, juga sedikit di ban soft yang buat waktu melambat. Masih banyak PR karena belum ada yang temukan setelan sempurna saat ini. Bagaimanapun juga, Leclerc merasa dia bisa memperbaiki setelannya untuk besok di Free Practice 3, dan Ferrari memang fokus terutama pada kecepatan balapan berkat juga modifikasi yang dibawa ke bagian belakang mobil di track. Modifikasi pada diffuser dan flick time mode memungkinkan pengelolaan ban yang lebih baik, dan hal ini juga terlihat dari kecepatan balapan yang ditunjukkan di lintasan. Sementara itu, Hamilton yang hanya mengikuti Free Practice 2 karena menyerahkan mobilnya kepada Dino Beganovic di Free Practice 1, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bagian belakang mobil. Mobilnya terasa licin di lintasan lurus, itu juga yang dikeluhkan lewat radio tim kepada Carlos Santi. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh angin yang cukup kencang di lintasan, serta suhu aspal yang sangat tinggi hari ini, mencapai 44 derajat. Perlu diperhatikan juga bahwa lintasan masih licin karena belum terlalu banyak karet ban yang menempel di awal akhir pekan ini. Jadi Hamilton finish di posisi ke-9 di FP2 dengan tingkat degradasi ban yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan Leclerc yang menunjukkan degradasi ban lebih sedikit. Hamilton juga mengalami sedikit masalah dengan dragging, bisa dibilang begitu, jadi ada hambatan aerodinamis di lintasan lurus dibandingkan dengan rekan setimnya. Dia melakukan perubahan cepat pada setelan mobil dan kita melihat para mekanik Ferrari bekerja, terutama untuk mengubah misalnya sayap depan di mana Hamilton mengalami sedikit masalah pada aerodinamika aktif. Kemudian dia mengatakan bahwa bagian belakang mobil kurang sedikit downforce, jadi ada sedikit perbedaan pendapat antara kedua pembalap Ferrari yang nantinya akan didalami lebih lanjut, terutama besok. Karena besok di Free Practice 3 kita akan benar-benar memahami ritme semua orang dan di mana posisi semua pembalap. Perlu diingat bahwa emang balapan utamanya berlangsung hari Minggu, tapi hari Sabtu saat kualifikasi juga sangat penting untuk start sejauh mungkin di depan, karena kita tahu seperti apa Barcelona. Ini adalah sirkuit yang sulit untuk menyalip karena semua pembalap punya ritme yang kurang lebih sama, dan hanya ada sedikit titik di mana bisa melakukan pengereman keras dan menyalip. Balapan di sini lebih mengandalkan strategi, kemungkinan besar akan ada 2 kali pit stop karena tingkat degradasi ban yang tinggi. Kemungkinan besar ban yang digunakan adalah medium dan hard sebagai ban utama, sementara ban soft akan dipakai khusus untuk sesi kualifikasi.
Dan perlu diingat, jika kamu start di belakang lawan, meskipun punya kecepatan lebih baik, tetap akan sulit menyalip karena mungkin kamu akan mendapat lebih banyak udara kotor ke mobilmu, sehingga ban akan lebih cepat aus. Balapan ini akan sangat bergantung pada pengelolaan ban, jadi siapa yang paling baik mengatur ban jelas akan punya keuntungan. Dan tentu saja, jangan lupakan McLaren, yang seperti udah kita bahas, kembali tampil kuat di Barcelona. Kita melihat Norris yang mendominasi Free Practice 2 di depan George Russell yang kembali menemukan performanya. Ini dia klasemennya, saya tunjukkan sebentar. Ini adalah klasemen Free Practice 2, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Cantarelli, Verstappen, Lindblad, Bortoleto, Hamilton, Hajar. Ini adalah 10 besar. Kita lihat dua McLaren ada di posisi pertama dan ketiga. Di lap kualifikasi mereka terlihat sangat kompetitif. Tapi kalau kita lihat dari segi pace balapan, mereka seimbang dengan Ferrari. Mereka juga punya pace yang agak naik turun dibandingkan Mercedes, tapi tetap saja harus diakui bahwa dalam kecepatan kualifikasi, McLaren tampaknya sedikit lebih unggul dari Ferrari, baik dari segi kelancaran mobil, beban aerodinamis, dan tampaknya punya sesuatu yang lebih. Sekarang kita juga akan melihat telemetri dari lap kualifikasi. Bagaimanapun juga, mesin Mercedes tampaknya mendominasi di lap kualifikasi, juga berkat manajemen energi yang menjadi faktor penting di akhir pekan ini. Perlu diperhatikan bahwa Norris mencatat waktu 1 menit 15,4 dan Russell hanya terpaut 9 milidetik, lalu ada Piastri dengan selisih 57 milidetik. Jadi mereka semua sangat berdekatan. Mari kita lihat juga sebentar telemetrinya, lalu kita juga akan membahas tentang Kimi. Jadi ini adalah telemetri dari lap kualifikasi yang membandingkan Norris, Leclerc, dan Russell. Jadi 3 mobil berbeda, 2 bermesin Mercedes dan 1 bermesin Ferrari. Kita lihat bahwa perbedaan utamanya, Mercy, mobil bermesin Mercy, unggul di bagian-bagian trek lurus. Memang kita lihat sebelum tikungan 4, kalau tidak salah, di akhir sektor pertama, kita lihat bahwa mobil bermesin Mercedes mampu melaju lebih kencang, mereka bisa membawa kecepatan lebih tinggi sebelum melakukan pengereman. Bahkan, Norris bisa mencapai kecepatan 284 km per jam, sedangkan Leclerc hanya sampai 273, jadi ada selisih sekitar 11 km per jam. Tapi bukan hanya di situ, di semua titik pengereman kalian bisa lihat Mercedes, dan McLaren bisa punya kecepatan lebih tinggi saat masuk tikungan, bukan hanya saat pengereman, tapi lebih tepatnya sebelum pengereman, karena mereka bisa punya lebih banyak energi listrik dan melakukan manajemen yang lebih sedikit. Jadi kita juga bisa lihat jarak waktunya. Kita lihat di sini delta time, di mana Ferrari kehilangan banyak waktu di sektor pertama dan sektor kedua. Tapi di mana Ferrari bisa mengejar ketertinggalan? Ferrari mengejar dari tikungan 7 dan 8, jadi di chicane cepat yang kemudian mengarah ke lintasan lurus panjang. Yang kita lihat Ferrari juga bisa mengejar di lintasan lurus kedua, karena mereka mampu mempertahankan kecepatan puncak yang bagus. Ini karena Ferrari udah mengumpulkan lebih banyak energi sebelumnya, tapi kalian lihat bahwa Ferrari harus mengorbankan 3 titik pengereman, bahkan 4 kalau kita hitung juga tikungan 1, jadi 1, 2, 3, dan 4 untuk mengumpulkan energi dibandingkan mobil bermesin Mercedes yang punya lebih banyak energi tersedia dan tetap tidak terlalu banyak kehilangan karena di sini mereka mengumpulkan energi mulai dari tikungan 7 sampai tikungan 10. Intinya, di bagian lintasan yang ini, lalu kita lihat bahwa Ferrari tetap bisa memiliki pengendalian yang baik di bagian lambat. Faktanya kita lihat mereka bisa mendapatkan kecepatan minimum yang bagus. Dan Mercedes, mobil bermesin Mercedes, bisa melaju lebih kencang juga di 2 tikungan terakhir yang hampir diambil dengan kecepatan penuh. Dan mereka bisa melewatinya tanpa harus mengisi ulang energi. Sebaliknya, Ferrari sedikit lebih lambat di sana dan ini sangat berpengaruh karena kalau kita lihat juga waktunya, delta time, jika Ferrari bisa mengejar hingga akhir sektor kedua, awal sektor ketiga, setelah itu Mercedes dan McLaren kembali memperlebar jarak mereka menjadi 3/10 detik lebih karena mereka mendapatkan banyak keuntungan di 2 tikungan terakhir itu. Dan ini adalah masalah teman-teman, maksudnya Ferrari kesulitan mengelola tenaga listrik dalam satu putaran. Jadi kita lihat Mercedes juga McLaren sangat kuat dalam hal ini karena mereka bisa mengelola energi listrik dengan lebih baik dan memiliki lebih banyak energi yang tersedia sehingga bisa mendapatkan kecepatan lebih tinggi saat masuk ke beberapa tikungan. Karena ada banyak tikungan berkecepatan tinggi dan sedikit kesempatan untuk melakukan recovery di Barcelona, ada semacam batasan energi yang agak merugikan Ferrari.
Tapi kita lihat aja nanti, apakah Ferrari bisa menutupi selisih ini dengan berbagai pengaturan mesin yang mereka miliki. Antonelli mengalami kesulitan di Barcelona, dalam tanda kutip, maksudnya dia finish kelima di FP2 dengan selisih 5,089 ribu detik dari Lando Norris, jadi setengah detik dari Norris. Dia mengalami masalah dengan feeling pada rem. Sebenarnya, kalau boleh dibilang, ini adalah masalah pertama Kimi Antonelli dalam 5 balapan terakhir yang semuanya ia menangkan. Jadi, perlu diperhatikan juga bahwa Kimi melewatkan free practice 1 karena memberikan setirnya kepada Vesti yang menjalani sesi sebagai pembalap rookie di Mercedes. Jadi, perlu diperhatikan bahwa Kimi harus menemukan kembali feelingnya. Kita melihat Russell tampil sangat kuat. Dia memang selalu nyaman di Barcelona. Kimi harus menemukan kembali sedikit feelingnya. Menurut saya, dia akan bisa melakukannya. Dia menunjukkan kecepatan race pace yang sangat cepat dengan ban soft di angka 21,4. Saya akan tunjukkan lagi data race pace-nya dan kita juga bisa lihat Kimi yang mencatatkan race pace bagus di bagian tengah dengan ban soft, sejalan dengan George Russell yang melakukannya setelah itu. Jadi mempertahankan pace di kisaran 21 rendah kalau mau, 20 tinggi, 21 rendah. Jadi untuk urusan race pace, dia udah oke, tinggal menemukan lagi kecepatan di satu putaran, tapi menurut saya itu akan bisa dia lakukan dengan mudah. Dia sempat mengalami sedikit masalah pada rem dalam pengolahan pengereman, tapi menurut saya itu hal yang bisa diatasi lewat pengaturan setup. Coba kasih tahu saya bagaimana menurut kalian sesi latihan bebas kali ini. Menurut kalian, apakah Ferrari terlihat kompetitif di depan sana? Menurut saya, Ferrari harus meningkatkan kecepatan di satu putaran. Mereka sudah selevel dengan McLaren dalam hal race pace. Tapi kalau mereka harus start di belakang Mercedes dan McLaren, tapi di depan Red Bull, tetap saja mereka akan kesulitan dalam race pace. Karena ada dua tim di depan yang mengirimkan udara kotor. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Tapi saya yakin Ferrari bisa menemukan solusi terbaik di Free Practice 3. Tulis pendapatmu, jangan lupa like, sub, dan loncengnya biar nggak ketinggalan info F1 dan Ferrari. Sekian, sampai jumpa lagi.